Sudah masuk jam 7.36. Kita mulai saja Ustaz nggih, sambil menunggu yang lain. Dan nanti segera banyak yang bergabung juga bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan Alhamdulillah kita masuk kepada puasa yang kedua tiga nih Ustaz ya hari ini. Tahun 23 atau Dua-dua Pak Yai, 24. dua-dua. 19, oh iya pada 29. Oke, Alhamdulillah ke 22 hari ini. Dan Alhamdulillah kita bisa mengikuti terus, tidak putus. Dan kita insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah. Salawat dan taklim, takutlah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas kajian lanjutan. Nah, kita khusus hari ini akan membahas soal takbir, kemudian sunnah bepergian menuju sholat id, dan kemudian sunnahnya berpuasa Syawal. Jadi ini kadang-kadang kita juga tahu euforia ya, kalau takbir, takbiran, malang takbiran gitu, tapi tanpa tahu dasarnya sama sekali. Kenapa sih harus takbir? Apa hanya karena merayakan saja? Itu rame-rame. Sama sekali jarang sekali Ustadz itu yang membahas soal takbir. Ceramah-ceramah pentingnya takbir atau sunnahnya takbir atau ketentuan takbir jarang dibahas. Nah, kali ini kita akan coba mendengarkan dasar-dasar hukum atau hadis yang nanti akan mendasari soal takbiran. Kemudian yang kedua juga eh, sholat id. Nah, soal sholat id ini juga spesial ya. Ada yang memang sama sekali tidak pernah sholat, tapi di sholat id muncul, Alhamdulillah. Yang walaupun kadang-kadang nggak tahu gerakannya. Kalau sholat id itu takbirnya 7 kali sampai yang saya lihat di media sosial itu ya sujud. Ya ternyata takbir kedua itu sudah rukuk dia sudah sujud. Padahal di takbir yang pertama, kedua, ketiga masih berdiri. Ya itu fenomena yang agak ya, kelihatan sekali bahwa siapa yang sering sholat dan mana yang tidak pernah sholat itu muncul semua di situ. Tapi alhamdulillah setidaknya mereka ingat bahwa puasa ini membawa suatu apa namanya menyentuh hati pada semua orang baik ya yang jauh, yang dekat maupun yang saat ini memang sedang intim, intim dengan sholat, intim dengan Allah SWT. Nah itu kira-kira Bapak Ibu hati Allah. Dan kemudian satu lagi yang nanti kita akan bahas ada soal berpuasa Syawal. Nah, ini saya tidak tahu nanti apakah jatuhnya tanggal 20 atau informasi ada yang lebih dulu yaitu Nasabandia itu tanggal 19 jatuhnya satu Syawal itu. Ya kita ikutin imam kita. Kalau saya selama ini menggunakan imam pemerintah, jadi MUI yang memutuskan nanti isbatnya ya kami ikut saja. Kalau kita ya ini waktu upaya yang untuk mencari betul. Itu kira-kira ya, tiga hal tadi. Pertama takbiran, kemudian sholat id, dan juga yang ketiga adalah soal puasa Syawal. Nah, kita akan diskusikan Bapak Ibu. Nanti setelah ini boleh berdiskusi, boleh tanya jawab yang ringan. Mudah-mudahan bisa memperdalam pengetahuan kita tentang tiga hal tadi. Demikian kira-kira pengantar saya. Oh, ada pertanyaan? Oh, tidak, mungkin salah pencet ya. Saya kira demikian. Ustadz, monggo langsung masuk pada materi inti. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita kembali hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat di hari 22 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Maret 2026. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang liburan Lebaran, maka diangkat tema tentang takbiran, kemudian sholat Id dan puasa Syawal. Walaupun memang baiknya tema ini di akhir, benar di akhir, di Kamis depan. Cuma karena Kamis depan sudah mulai libur, jadi dimajukan di Kamis saat ini. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan melaksanakan takbir atau biasa disebut dengan takbiran adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 185, ayat tentang berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk tersebut, pembeda antara hak yang batil. Karena itu, bagi siapa saja di antara kalian hadir atau menyaksikan bulan tersebut, maka berpuasalah pada bulan itu. Bagi siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa bagi yang ditinggalkan sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Kami menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan puasa tersebut dan kalian mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 115 ini ketika menyebutkan perintah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Ini menjadi landasan adanya masyru'iyat takbiran. Takbir itu dikhususkan ada waktunya, yaitu di Idul Fitri dan Idul Adha.
takbir yang masyru' yang diperintahkan. Ada takbir yang mutlak, yaitu dimanapun dan kapanpun kita takbir. Ada takbir yang muqayyad, yang waktunya ditentukan. Inilah takbir yang dimaksud. Jadi ketika lebaran puasa dan lebaran haji, kita disunahkan untuk mengucapkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kata perintah di dalam ayat ini walitukabbirullah, dan perintah pada dasarnya adalah wajib dilakukan. Di sini memang menjadi asas dasar dari khilaf. Bagi mazhab Zawahir, Az-Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri, memaknai secara letterlek yang namanya perintah adalah wajib, maka bagi mereka, mazhab mereka, Abu Daud Az-Zahiri ini, yang namanya takbiran itu adalah wajib karena perintahnya jelas, walitukabbirullah. Adapun mazhab yang lain menjadi sunnah, bahkan sunnah muakkadah, sehingga di lingkungan kita ada takbiran. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua lebaran ini, lebaran puasa dan lebaran haji, teks takbirannya kurang lebih sama, tapi waktunya yang agak sedikit berbeda. Kalau takbiran puasa, mau lebaran, ada yang memulainya ya dari malam, jadi satu Syawalnya dimulai dari ba'da maghrib. Ada yang mulai langsung dengan takbir. Halo, tes, tes suara saya. Halo, apa suara saya yang hilang? Hilang, hilang Pak Yai, hilang Pak Yai, Pak Ustadznya hilang. Oh, suaranya Ustadz ya? Izin Ustadz. Halo Ustadz, Soalnya Ustadz suaranya? hilang. Oh, kayaknya putus. Sinyal di sana kali. Baik, kita nunggu mungkin gangguan teknis di Ustadznya. Kita nunggu. Koneksinya hilang ya? Ya, kayaknya begitu. Monggo Ustadz, dilanjutkan. Ya, maafin. Ya, siap. Halo Ustadz, mati lagi. Mungkin tidak perlu video barangkali Ustadz, bila gangguan koneksi. Ya, mungkin nggak perlu video, nggak apa-apa Ustadz, kalau ada gangguan koneksi. Bapak Ibu mohon bersabar, karena mungkin ada gangguan koneksi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu Ustadz ya.
Ini tadi saya diskusi dengan teman-teman dan pengurus DKM. Oh, sudah connect, Ustadz. Monggo. Iya, Ya, sepertinya ada Ustadz. masalah di jaringan. Ya, Gimana? sekiranya nanti kalau pakai videonya membebani, boleh off sementara. Nanti diskusinya boleh dibuka. Oke, siap. Saya matikan aja ya Videonya di video. apa? Oke, supaya lebih ringan. Silakan, Ustadz. Siap. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan takbiran lebaran puasa, tadi mulainya memang ada khilaf, ada yang ba'da maghrib, ba'da isya malam 1 Syawal, ada yang mulainya ba'da subuh. Tapi selesainya semuanya sepakat ketika imam memulai sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi takbiran. Hanya itu saja waktu untuk takbiran lebaran puasa. Adapun lebaran haji, mulai takbirnya itu pada fajar Yaum Arafah, tanggal 9. Jadi 9 ketika kita mulai puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah, subuhnya itu sudah mulai takbir. Dan di setiap waktu-waktu sholat. Jadi subuh tanggal 9, zuhur tanggal 9, asar tanggal 9, maghrib masuk malam 10, isya kemudian sampai 5 hari, sampai tanggal 13 asar. Itu waktu untuk takbir lebaran Idul Adha atau lebaran haji. Tapi kebanyakan di lingkungan saya itu mulai takbirnya itu malam takbiran sama. Jadi dari maghrib atau isya. Padahal dalam fikihnya mulai takbirnya itu di tanggal 9 di waktu subuh, waktu fajar, setelah sholat subuh langsung mulai takbir. Nah, ini terkait dengan takbiran lebaran haji atau lebaran Idul Adha. Nah, sebentar lagi kita akan lebaran puasa, maka takbirnya kita itu di malam tanggal 1 Syawal sampai sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi takbiran, baik setelah sholat Idnya ataupun di sholat-sholat maktubah, zuhur, asar, tidak ada takbiran. Inilah landasannya kenapa kita takbiran dengan berbagai pendapat di sana. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan sholat sunnah Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam hadis yang disampaikan tadi di mukadimahi oleh Pak Yai, namanya sholat Id itu berbeda dengan sholat-sholat biasa. 2 rakaatnya sama, tapi ketika setelah takbiratul ihram, maka ada takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Ini perbedaannya dengan sholat-sholat yang lain. Nah, dalam pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin bab 98, disebutkan sunnahnya bepergian menuju tempat sholat itu mengambil jalan antara berangkat dan balik, antara berangkat dan pulangnya. Disebutkan dari hadis An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hari raya, ketika dia berangkat pergi sholat Id, maka dia menyelisihi jalan, yaitu jalan pulang dan jalan berangkat itu arahnya beda. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menjadi sunnah. Kita mungkin sholat Id tempatnya lapangan. Memang sunnahnya di lapangan. Kalau tidak memungkinkan karena hujan, bisa di dalam masjid. Tersebut
melalui jalan A. Nanti baliknya, pulangnya, sebisa mungkin sunnahnya tidak melalui jalan yang sama. Nah, ini ketika kita melaksanakan arahan seperti ini, berarti kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa pakai jalan B, jalan C, ataupun yang lainnya. Disunnahkannya begitu. Apa manfaatnya? Supaya pahala yang menjadi saksi kaki-kaki kita dilangkahkan itu lebih banyak. Ya, kalau udah begitu, insya Allah pahalanya kita ini sempurna. Dari berdasarkan hadis ini pula, kita mengerti, memahami dalam melakukan sesuatu, ya, kalau dalam strategi, kalau sekarang kan lagi rame-ramenya perang nih ya, kita mendengar berita, membaca, melihat video, begitu. Itu dalam strategi mereka ketika peluncuran, entah itu roket atau apa di satu tempat, tempat itu nggak akan dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah ketahuan. Nah, ini menjadi strategi juga. Kita kalau keluar rumah lewat satu jalan, pulangnya jangan lewat situ lagi ya. Kalau kita bahasanya itu karena pahalanya supaya jalan-jalan kita ini menjadi saksi. Ketika kita berangkat ke masjid, berangkat tempat ibadah melalui jalan yang lain, sehingga jalan itu menjadi saksi atas kehadiran kita. Ini hadis yang pertama yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj min tariqis syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi wa idza dakhala Makkah dakhala minas saniyatil ula wa yakhruj minas saniyatis sufla, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah melalui jalan Asy-Syajarah, jalan yang di mana di situ terdapat Masjid Zulhulaifah, dan masuk ke dalam kota Madinah melalui jalan Al-Mu'arras, yang di situ terdapat Masjid Al-Mu'arras di Madinah. Jadi ketika masuk lewat jalan ini, keluar lewat jalan ini, jadi tidak sama. Dan jika beliau masuk ke kota Mekah, beliau masuk melalui As-Saniyatul Ulya, dan ketika meninggalkan Mekah, beliau melewati jalan As-Saniyatus Sufla. Jadi menjadi ciri khas kita sebenarnya ketika kita berangkat dan pulang lewat jalan yang lain, ini sudah sesuai dengan standar sunnah Rasulullah SAW. Saya pernah bukan berdialog ya, diajak ngobrol lah gitu kepada pendai yang senantiasa mengisi di kajian di kawasan Bintaro, jauh dari rumahnya. Hampir setiap hari, setiap pekan ke sana. Hampir. Jadi kalau sepekan ada 7 hari, paling enggak 3-4 kali berangkat ke Bintaro dari daerah Kuningan. Nah, suatu saat ketika saya mendampingi, karena udah hafal jalan, saya tanya, lewat jalan mana? Dia bilang, kalau kemarin udah lewat jalan ini, sekarang lewat jalan yang lain. Jadi mengamalkan hadis ini, bahwa perjalanan berangkat, perjalanan pulang, sebisa mungkin kita bedakan. Begitu pula dengan kita berangkat sholat Id nanti, berangkat dan pulangnya melalui jalan yang berbeda. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir pembahasannya tentang
berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang berada di bab 228 dari kitab-kitab Riyadhus Shalihin. Hanya ada satu hadis yang menerangkan bahwa diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia bagaikan berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa Ramadan selama 1 bulan, 29-30 hari. Kemudian lanjut, dan ini hukumnya wajib dan menjadi rukun Islam. Kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, berarti 36 hari atau 35 hari. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bagaikan puasa 1 tahun penuh? Kana kasyamid dahri. Kita tahu bahwa puasa as-shaumu li, puasa itu hanya untukku, kata Allah dalam satu hadis qudsinya. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa sebenarnya adalah tak terhingga. Tergantung bagaimana kita menjalaninya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khawasul khawas, khususnya khusus, itu para nabi dan rasul. Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi mempuasakan hatinya dari segala bentuk bersitan hati yang tidak benar. Kalau kita masih berpuasa menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsu, puasanya orang awam. Adapun puasanya para aulia, menjaga anggota tubuhnya, menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak benar. Karena seyogyanya puasa itu harusnya adalah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh para aulia. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana kita mempuasakan juga seluruh anggota tubuh kita, hawa nafsu kita, lisan kita. Terkadang lisan kita walaupun di bulan puasa tapi tidak karena sudah terbiasa melantunkan atau membicarakan hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang memfitnah, kadang-kadang berkata dusta, padahal lagi bulan puasa, lagi kondisi lagi berpuasa. Nah ini memang sebaiknya, bahkan bukan sebaiknya, seharusnya lah, orang ketika berpuasa bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Makanya pahala puasa adalah as-shaumu li. Allah sendiri yang akan memberikannya. Karena Allah yang maha tahu puasa apa yang kita lakukan. Apakah kita hanya menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, atau kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Lalu kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari itu seperti puasa setahun penuh? Para ulama mengambil ibarat bahwa puasa merupakan sebuah amal kebaikan. Amal kebaikan itu pahalanya kalau dikerjakan 10 kali lipat. Hasanatun bi asyri amsalihah. Satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Nah, ketika puasa adalah perbuatan baik, dia berpuasa 30 hari ditambah 6 hari menjadi 36 hari, dikali 10 kebaikan maka menjadi 360. Dan ini sama dengan setahun dia berpuasa. Masya Allah. Jadi jangan sampai walaupun
puasa 6 hari di bulan Syawal ini sunnah, tapi jangan sampai ini terlewatkan. Afdolnya, tanggal 1 kita berlebaran, kita dilarang puasa. Haram puasa di tanggal 1 Syawal. Afdolnya memulai puasa di tanggal 2 dan seterusnya berurutan. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh berjarak, digabung dengan puasa Senin Kemis, nggak masalah karena sama-sama puasa sunnah. Ya, kalau misalkan nanti Lebaran kita, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari Jumat, pemerintah belum menetapkan tapi ada selentingan di hari Sabtu itu kita nggak boleh puasa. Hari Ahadnya silakan yang mau mulai puasa Syawal atau mau digabung dengan hari Senin sekaligus dengan puasa sunnah. Tidak masalah karena sama-sama puasa sunnah. Mau Senin Kamis, monggo silakan supaya bisa enak dan dapat pahala banyakkan dengan puasa Senin dan Kamis digabung dengan puasa Syawal. Lalu bagaimana dengan yang perempuan yang haid, yang harus ketika dia di bulan puasa harus mengkodok? Ada yang 7 hari dia nggak puasa, ada yang mungkin lebih. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah diantara kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Adam. Tapi ketika Allah memberikan kelebihan, justru gak banyak yang menjalankannya. Bani Adam, kaum laki-laki, gak ada masa haid buat mereka. Tapi apakah mereka melaksanakan, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, puasa Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal? Gak banyak orang yang melakukannya kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kaum Hawa, kaum perempuan, ketika mereka mendapatkan haid di bulan puasa yang harus mereka kodok, mereka harus bayar ganti di selain bulan puasa, dan ingin mendapatkan ya pahala di bulan Syawalnya, puasa 6 hari di bulan Syawalnya, bagaimana solusinya? Padahal nanti di bulan Syawal juga mereka akan mendapatkan haid kembali karena biasanya setiap bulan. Nah, disinilah para ulama juga berselisih pendapat. Apakah qada Ramadan yang hukumnya juga wajib itu boleh ditunda setelah Syawal atau bagaimana? Karena ini ikhtilaf, ada perselisihan ulama, maka kita silakan mengambil pendapat yang kita rasa pas buat diri kita. Memang ada ulama yang namanya wajib harus didahulukan. Maka dahulukan qada puasa Ramadan dahulu, terlebih dahulu baru puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Ada juga yang berpendapat karena bulan Syawal juga terbatas waktunya, ya 28-29 hari karena tanggal 1-nya nggak boleh puasa, sedangkan qada Ramadan itu bisa di bulan-bulan yang lain, maka ada yang berpendapat silahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baru setelah itu berpuasa qada Ramadan. Karena qada Ramadan wajib, tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Beda dengan tadi puasa Senin Kamis yang sama-sama sunnah, maka niatnya boleh gabung. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perbedaan pendapat ini, silakan masing-masing, khususnya yang perempuan, mengambil mana yang lebih enak di dalam diri kita, hati kita. Mau ngambil yang azimah, ya ngambil yang ideal lah seperti itu. Dahulukan yang wajib, maka dia berpuasa qada
Ramadan terlebih dahulu, 7-8 hari sebagaimana yang ditinggalkan. Tadi ayatnya meninggalkan barang siapa yang sakit ataupun bepergian dan meninggalkan puasa, maka baginya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti puasanya di hari-hari yang lain. Di sini berlaku ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Silakan pilih dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Setelah melaksanakan puasa qadha Ramadan sebanyak yang ditinggalkan, baru melaksanakan puasa Syawal yang berjumlah 6 hari. Inilah pendapat. Bagaimana jika puasa 6 hari ini tidak disambung, artinya tidak berurutan, tapi dipisah-pisah. Ada yang di tanggal 2, ada yang di tanggal 5, ada yang di tanggal lainnya. Itu monggo disilahkan, nggak masalah. Tidak harus berturut-turut melakukan puasa Syawal. Memang ada sebagian komunitas, ya, seperti di daerah Cakung, Betawi Cakung itu, 1 Syawal itu masih lebaran biasa, ya. Hari makan-makan dan hari minum-minum lah. Kenapa? Karena di tanggal 2-nya mereka langsung puasa 6 hari. Baru di tanggal 7 Syawalnya mereka baru lebaran. Nah, itu kampung kami yang di Betawi Cakung itu melakukan yang seperti itu. Makanya mereka di hari pertama hanya makan minum, silaturahmi sekedarnya. Setelah itu mereka melakukan puasa kembali di hari mulai tanggal 2-nya sampai tanggal 7. Baru setelah itu mereka lebaran besarnya lah, begitu. Ada tradisi yang modelnya begitu. Tapi bagi kita yang sulit melakukan seperti itu, nggak ada masalah untuk berpuasa sunnah 6 Syawal di hari-hari yang lain. Wallahu alam bisawab. Materinya nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi persiapan kita di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, mengingatkan kembali di hari-hari terakhir ini, 7-8 hari, 7-8 malam Ramadan tersisa ini, kita upayakan, kita optimalkan ibadah Ramadan kita. Yang belum selesai khatam Quran diselesaikan, yang tiap malamnya tarawihnya masih bolong-bolong, diusahakan setiap malam tarawih. Kalau yang sudah tarawihnya baik, bagus, ditambah lagi dengan baca Qurannya, sehingga di penghujung Ramadan ini bukan kita yang mencari Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar yang akan menghampiri kita dengan cara kita banyak melakukan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang mencari Lailatul Qadar dengan melihat alam, keheningan, kesunyian malam. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bahwa kita dengan atau berada di penghujung Ramadan ini dengan kita mengoptimalkan berbagai macam ibadah. Ya, ada satu ibadah yang setahun sekali, yaitu i'tikaf di masjid, sebagaimana tema pada pertemuan yang lalu, bisa kita optimalkan. Nggak bisa setiap malam, nggak bisa setiap hari, nggak bisa selama 10 hari, ya jangan sampai ditinggalkan sebagiannya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Makanya kalau memungkinkan di malam-malam ganjil atau di setiap malam, bisa kita upayakan beriktikaf di masjid. Demikian sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
kajian kita bermanfaat dan bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Tadi soal takwir, kemudian juga langsung dirangkai dengan sholat Id dan juga penjelasan tentang puasa Syawal. Tadi sudah cukup jelas ya bagi kalian, ya Allah. Takbir itu jelas Allah yang memerintahkan, Al-Baqarah 185 tadi. Jadi ketika selesai Ramadan, mengagungkan Allah. Cuman di kalimat ini, di ayat ini, Ustadz mungkin nanti mohon diperjelas. La'alakum tashkurun. Jadi rangkaian kalau di Al-Baqarah 183 itu akhir ayatnya itu la'alakum tattaqun. Nah, ayat yang 185 la'alakum tashkurun. Nah, ini mohon penjelasan nih barangkali karena ada perbedaan output. Saya anggap itu output. La'alakum tattaqun itu ya jelas bahwa itu berkaitan dengan puasa yang nanti harapannya adalah menjadi insan-insan yang bertakwa. Sementara ayat 185 ini menunjukkan turunnya Quran yang di mana Quran ini untuk udalinas dan membedakan antara hak dan yang batil. Dan kemudian ujungnya di situ adalah diminta mengagungkan Allah dan outputnya adalah rata syukur, tasyakur. Nah, ini apakah ini mungkin barangkali punya 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 istilahnya, punya penjelasan lebih baik terkait dengan taskur yang ini gitu. Kemudian ada juga pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung dan juga lewat chat Zoom. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu ada pertanyaan dari Pak Adi di mana ini berkaitan dengan takbir di tempatnya beliau itu mulai dari maghrib akhir puasa sampai maghrib berikutnya, sebelum maghrib berikutnya dengan hitungan itu 1 hari Ustadz. Nah ini mohon penjelasannya apakah ini boleh sesuai syariat atau memang eh, tidak diperbolehkan sampai sampai maghrib gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, yang pertama tadi terkait dengan akhir ayat, konklusi dari ayat. Kalau ayat 183 la'allakum tattaqun. Ayat 185 la'allakum tashkurun. Ayat 186 la'allahum yarsyudun. Memang Ya. punya apa namanya akhir ayat yang berbeda. Bahkan 187 sebagai penutup ayat puasa kembali lagi la'allahum yattaqun. Gitu ya. Wallahu alam. Jadi apa namanya tanggapan sementaranya kalau kita mengkaji Al-Quran, stressingnya akan berbeda-beda ya. Terkait dengan puasa ya, kutiba alaikumusiyam menjadi target hamba yang bertakwa. Tapi ketika ada ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya puasa ya. Kalau di ayat 185 ini kan selain perintah puasa juga ada tadi walitukmilul iddah walitukabbirullah ya, takbirnya ya. Jadi mengagungkan, mengesahkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga menghasilkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan nikmatnya. Kalian di situ ada walitukmilul iddah, menyempurnakan bulan puasa. Puasanya itu disempurnakan. Kalau perintah di awal secara umum puasanya, bukan Ramadannya. Gitu ya, bukan Ramadannya. Perintah puasa, dari puasa kita akan mendapatkan derajat takwa. Tidak disebutkan bulannya. Ini kan ketika di awal kan kita kajiannya sejarah puasa. Ya. Sejarah puasa itu di awal kita sampaikan bahwa sebelum disyariatkannya Ramadan sebagai bulan puasa, umat Islam itu puasanya 3 hari. Ya, 3 hari. Setiap bulan. 3 hari. 3 hari setiap bulan. Dan puasanya, ya, sebelum turun ayat terakhir 187, puasanya itu ketika maghrib buka. Ya. Buka, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Tapi sampai batas isya.
atau sampai dia tidur. Mana yang lebih dulu? Isya, habis sholat isya, nggak boleh makan, minum, dan berhubungan. Di awal puasa. Sampai kapan? Sampai maghrib berikutnya. Hari berikutnya. Jadi waktunya kalau kita antara maghrib sama isya itu cuma 1 jam 10 menit, itulah waktu berbuka dan waktu sahur. Jadi kalau ada orang di awal-awal, ini sejarah puasa ya. Ini ayat 187 menasakh, menghapus hukum puasa begitu. Yang berpuasa, yang bukanya hanya dari habis maghrib sampai isya atau sampai ada yang tidur. Karena ketika itu kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu habis buka, makan, minum, ketiduran, gitu ya, tertidur. Udah ketidur, lagi tidur, istri ada di sampingnya. Kemudian terjadi hubungan yang mana menurut pendapat ketika itu, ya itu akan bermasalah pada puasanya. Ya. Ini sebelum kita bicara tentang puasa Ramadannya ya. Kemudian besok harinya banyak para sahabat termasuk Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah SAW apa yang telah terjadi pada malam itu, bahwa dia telah tidur habis buka puasa karena capek seharian kerja, seharian ini habis buka puasa, kemudian berhubungan suami istri dalam kondisi seperti itu. Besokannya ditanyakan kepada baginda Rasulullah, hingga akhirnya Allah menurunkan firman Allah surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ar-rafathu ila nisaikum, berhubungan antara suami istri di malam bulan puasa. Itu. Juga ditentukan bahwa membatalkan puasa bukan hanya sampai isya, bukan hanya ketika seseorang tidur, tapi sampai waktu fajar. Di ayat 187 itu diterangkan. Nah ini ketika menyebutkan seperti ini ditutup dengan la'allahum yattaqun, ya, bertakwa dengan menjalankan semua perintah Allah, semua larangannya, dan ditutup dengan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah, itulah hukum-hukum Allah. Sahabat sehat yang mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan la'allakum tashkurun, seseorang telah menjalankan ibadah puasa Ramadan di ayat itu ya. Kemudian dia bertakbir, mengesahkan, mengagungkan Allah. Ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya ditutup ayatnya dengan la'allakum tashkurun. Begitu juga ayat doa setelah itu 186 ya. La'allahum yarsyudun, ya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan irsyad dari Allah, bahwa menjalankan ibadah doa itu sama saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan irsyad, bimbingan kepada orang yang melakukannya. Setiap ayat ditutup dengan konklusinya, kesimpulannya itu menandakan sifat yang diliputi oleh ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan tadi pertanyaan, karena saya nggak bawa pena, takbir dari waktu takbir selesainya sampai maghrib berikutnya. Wallahu a'lam Pak Yai, yang setahu saya yang disepakati itu sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu. Adapun setelah Idul Fitri tidak ada lagi takbiran, tidak ada yang namanya 1 harian penuh, nggak ada. Itu wallahu alam, itu yang saya pahami. Kalau ada yang sampai maghrib asar berikutnya, wallahu alam seperti apa ininya. Yang saya pahami begitu. Yang dengan khilaf tadi di awal
Ada yang memulainya malam takbiran, ada yang mulainya habis subuh. Jadi habis subuh besokannya, waktunya sedikit aja itu, habis subuh sampai pelaksanaan sholat id. Nah itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di Mekah. Ya, takbirannya dari habis subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau kita di sini malam takbiran. Nggak masalah, apa namanya, terjadi perbedaan pendapat, nggak masalah. Cuma kalau akhir dari takbir, sepemahaman saya itu sampai imam sholat Idul Fitri, kemudian setelah itu tidak ada lagi takbir. Demikian. Ya, Alhamdulillah, makasih Ustadz penjelasannya. Betul Ustadz, jadi hampir semua ulama atau mazhab itu pertama adalah mengatakan takbir ini adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, dan ini merujuk hadisnya adalah hadis hadis apa namanya, hadis Khulafaur Rasyidin Umar. Nah, di situ dikatakan bahwa Ibnu Umar bertakbir pada hari Idul Fitri sampai imam keluar untuk tadi imam keluar untuk sholat sholat apa id gitu. Jadi ini prakteknya sunnahnya sunnah dari Khulafaur Rasyidin sahabat Rasulullah, karena memang termasuk sunnah ya seperti yang Rasul katakan. Jadi ini sanadnya Hasan, dan kemudian pendapat ulama itu tidak ada yang menegaskan, hanya pada beberapa perbedaan, tetapi ini adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Nah, kalau kita ingin merujuk sunnahnya ya kita tidak ada sunnah yang ditemukan ini dari Rasulullah, tetapi ada dari Umar. Sehingga salah satunya yang memang menjadi tuntunan kita, kolaborasi itu. Itu kira-kira Pak Adi jawabannya. Jadi dianjurkan sebaiknya sampai sholat id, sampai sholat id. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh melalui chat Zoom ini atau bertanya langsung, kami persilahkan. Masih ada beberapa waktu. Ini masih 1 jam lagi nih ke depan ini kira-kira. Silakan, Bapak Ibu. Ini menarik supaya kita tidak salah langkah. Mungkin terkait dengan masalah Syawal ya. Nah, ini perbedaan penentuan 1 Syawal ini, Ustaz. Sehingga kan tadi katakan bahwa 1 Syawal itu bahwa kalau barang siapa yang puasa pada hari pertama apakah itu halal atau haram. Kemudian kalau andai kata perbedaan penetapan 1 Syawal, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini akan kembali perdebatan panjang ya. Ini berkaitan dengan keyakinan dan soalnya halal haramnya puasa nanti dilakukan. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Bapak Ibu boleh mempersiapkan pertanyaan yang lain. Silakan. Monggo Ya, Ustaz untuk ya. penetapan hari pertama Syawal. Jadi sebenarnya yang namanya Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha itu nggak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Yang namanya Lebaran itu 1 Syawal, gitu ya, atau 10 Zulhijjah, itu nggak ada khilaf. Gitu. Ya. Jadi kalau tanya, kamu Lebarannya kapan ya? Semuanya sama jawabannya 1 Syawal. 1 Yang Syawal. khilaf itu yang khilaf itu ketika dikonversi dengan Masehinya gitu, dengan hari apa gitu. Kalau tanggalnya semuanya sepakat, semuanya 1 Syawal gitu ya, atau 10 Zulhijjah gitu. Nah, ini kan berdasarkan pada ijtihad. Ya, perbedaan ini berdasarkan pada ijtihad. Ijtihadnya pun dari masing-masing yang berijtihad itu, misalkan terkait dengan hisab. Yang memakai hisab pun berbeda-beda. Yang ijtihad hisabnya pun berbeda-beda. Ada khilafnya juga. Gitu. Nah, yang ruqyat, yang lihat bulan pun ijtihad, itu ijtihad juga, dan itu juga mungkin berbeda. Karena yang satu ngelihat, yang satu enggak. Gitu. Jadi semua ini khilaf ini gitu. Baik yang ruqyat maupun yang hisab, semuanya ijtihad dan semuanya khilaf gitu ya. Bagaimana menyelesaikan masalah khilaf ini? Ada satu kaedah yang dapat menyelesaikan masalah khilaf adalah keputusan qadhi, keputusan hakim, keputusan kalau kita di sini adalah pemerintah. Itu sebenarnya yarfa'ul khilaf, ya, menyelesaikan khilaf yang ada, begitu. Karena semuanya adalah ijtihad, setiap ijtihad itu ada pahalanya,
kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Jadi ijtihad itu nggak disalahkan. Semuanya sudah selesai dengan pahalanya masing-masing. Lalu bagaimana kesimpulannya, keputusannya? Nah, keputusannya itu adalah idza rufi'al qadaya, ada masalah itu diangkat dan diputuskan, maka keputusan itulah yang diputuskan pada qadi, maka keputusan itulah yang berlaku. Dan ini yang terjadi di tempat saya belajar di Mesir. Ketika fatwa, mufti sudah mengeluarkan fatwa, semuanya sama ikut. Di Saudi begitu juga, di Palestina begitu juga. Muftinya sudah berfatwa, semuanya ngikut. Gitu. Jadi nggak ada khilaf. Ketika semuanya beristihad, istihadnya mendapatkan pahala. Ya tadi saya bilang, ada kalau dia benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Istihadnya nggak disalahkan. Nah, itu kira-kira komentar terkait dengan perbedaan. Sebenarnya tadi kembali lagi nggak ada perbedaan, semuanya yang namanya Lebaran tanggal 1 Syawal. Nah, terkait dengan puasa, memang puasa di tanggal 1 ada 5 hari yang kita dilarang untuk puasa, diharamkan ya, 5 hari. Dalam 1 tahun 5 hari kita diharamkan puasa, nggak boleh puasa, yaitu 1 Syawal, yang kedua 10 Zulhijjah, yang ketiga 11 Zulhijjah, yang keempat 12 Zulhijjah, dan yang kelima 13 Zulhijjah. Itu kita dilarang untuk berpuasa, dilarang. Nah, adapun yang dimakruhkan sebaiknya tidak dilakukan puasa, yaitu sehari 2 hari sebelum bulan puasa. Jadi kalau tanggal 29, 30 Sya'ban itu sebaiknya tidak berpuasa. Begitu. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah 15 Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, tidak perlu puasa. Gitu. Karena ada hadis yang meriwayatkan seperti itu. Nah, itu yang tidak dianjurkan untuk puasa. Adapun selain itu, monggo silakan berpuasa. Terkait tadi puasa 1 Syawal, ya kalau ada yang puasa, ada yang lebaran gitu. Nah, kembali lagi pada keputusan tadi. Ketika qadi atau hakim sudah memberikan keputusan, sebenarnya ini menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, bagaimana terkait dengan pahalanya atau dosanya? Nah, itu dikembalikan kepada Allah. Kita enggak urusan dengan pahala dan dosanya. Tapi kalau kita memahami konteksnya, bagaimana ketika kita beribadah, apalagi puasa dan lebaran ini adalah ibadah yang sifatnya bersama-sama dengan yang lain, bukan ibadah sendiri-sendiri gitu. Nah, seharusnya kita juga sumu, kita berpuasa bersama-sama. Wa aftiru, kita berbuka juga bersama-sama. Sebaiknya perintah itu juga kita jalankan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh yang berhak memutuskan, yaitu dalam hal ini Kementerian Agama kita. Demikian Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya, jelas ya. Jadi 1 Syawal semuanya adalah mengawali pada bulan Syawal tanggal 1-nya. Persoalan nanti berbeda penetapan tanggal 1 tadi adalah upaya untuk mencari pembenaran, akhirnya bukan pembenaran, mencari istilahnya klarifikasi. Ya, kalau kita ikut imamnya adalah pemerintah, kita istiqomah. Bismillah. Ustadz, satu lagi ini pertanyaan Ibu Wardah. Ustadz, ini bacaan apa yang dibaca ketika sholat id di antara takbir? Kan ada takbir pertama 7, kemudian kedua 5 ya. Di antara takbir itu bacaan apa Ustadz yang harus dibaca? Gitu. Apakah ada wajib, adakah fikih, atau memang sunnah, atau seperti apa? Mohon Iya, penjelasannya Ustadz. karena ini sholatnya sunnah, tapi sunnah muakkadah ya, sebisa mungkin kita tidak meninggalkannya. Bahkan yang haid, yang nifas, itu tetap menghadiri, karena ini pertemuan akbar kaum muslimin. Walaupun nggak sholat, tapi menghadiri, gitu ya. Adapun tadi yang ditanyakan terkait dengan bacaan, ya tidak ada bacaan yang diinikan, tapi kita biasa diajarkan oleh para guru kita membaca tasbih ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wal akbar, di antara sela-sela takbir ya.
imam mazhab yang 4 atau mazhab kita mazhab Imam Syafi'i itu takbir rakaat pertama 7, rakaat kedua tuh 5 ya. Tapi saya pernah di lingkungan ketika lagi belajar di sana itu qadarullah imamnya itu adalah mazhabnya Hanafi gitu. Kita nggak tahu, tapi setelah dia menyampaikan rupanya mazhab Imam Hanafi berbeda. Jadi nggak 7-5 tapi 3-3. Rakaat pertama takbirnya 3, rakaat kedua takbirnya 3. Gitu. Nah, tapi jangan sampai ini kita pakai di lingkungan kita karena akan di demo oleh jamaah gitu ya, makmum. Kita pakai 7 dan 5 demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jadi merujuk kalau sunnah Rasul tidak ada ya, ini aja istilahnya nggak ada satu hal ketentuan membaca di antara takbir, tetapi ada dari Ibnu Mas'ud ya. Jadi subhanallah, subhanallah wa bihamdika wala ilaha subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang dibaca Ustadz ya. Jadi dari Syafi'i juga sepertinya meriwayatkan itu, namun di beberapa dari Hambali masa Hambali itu dianjurkan membaca salawat Nabi, zikir, kemudian Hanafi itu juga ada pujian-pujian kepada Allah gitu. Jadi dia ketentuan yang baku, cuman Ibnu Mas'ud tadi mencontohkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu mungkin akhirnya masyhur sampai sekarang itu dipakai sama mazhab Syafi'i juga gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya umumkan di sini ada wacana, tadi saya diskusi dengan Ustadz Mahe, Bapak Mahe pengurus DKM, bahwa kajian ini insya Allah kita akan ajukan kepada di dalam LMS dan nanti bisa terakreditasi, dan di mana yang mengikuti khususnya pegawai atau ASN Kementerian Kesehatan akan mendapatkan 2 SKP bila ini disetujui. Tadi komunikasi awal dari Ustadz Mahi ke Biro SDM dan penanggung jawabnya, insya Allah bisa disetujui, tapi memang harus menyertakan beberapa hal, termasuk kerangka acuan dan sebagainya. Nanti insya Allah kami akan kerjakan. Dan ini akan menambahkan motivasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kajian ini, dan semoga nanti menjadi istiqomah. Dan ini akan kita suburkan terus, kita jaga, kita uri-uri supaya tetap akan bertahan terus. Jadi teman-teman tidak usah repot mencari JPL karena kewajiban Ustadz di kami itu setahun harus ada mencapai 20 JPL pelatihannya ya, sehingga dengan ikutin kajian Kamisan ini mendapatkan 2. Kalau ada 10 kali pertemuan, alhamdulillah lunas, nggak usah ke pelatihan secara khusus. Ini ide yang luar biasa dari Ustadz Mahe tadi. Alhamdulillah, nah pembicaraan awal ada mendapatkan lampu hijau, dari tinggal nanti kita membahas lebih lanjut untuk itu. Dan saya berterima kasih sekali atas dukungan semua pihak untuk kesuksesan istiqomah kita sampai pada bulan puasa ini. Semoga barokah dan ilmu kita dapatkan untuk amal kita, kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya kira, mari kita tutup bersama Ustaz dengan doa, mohon dipimpin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang hormati Allah, demikian perjumpaan kita pada Kamis hari ini, kajian kita untuk persiapan
mengakhiri dan mengawali bulan Syawal, mengakhiri bulan Ramadan, mengawali bulan Syawal. Semoga ibadah yang dilaksanakan barokah sesuai dengan rukun dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian saya akhir pertemuan kita. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Mungkin Waalaikumsalam terima kasih Ustaz. warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. wabarakatuh. jumpa lagi Kamis minggu depan, insya Siap, Allah. Pak Kiai. Oke. Masih Profesor lanjut, Ustaz. Kiai. Oh, Kamis libur, minggu depan. libur sementara. Libur. Nanti kita Nggih. Nggih. Baik, matur Kirain. suwun. Assalamualaikum. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.